Tahun 2008, di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Suasana terasa berat. Pak Jamal duduk di kursi plastik yang sudah mulai retak, menatap meja kayu penuh bekas goresan. Wajahnya muram, helaan nafasnya terdengar seperti hembusan angin malam yang dingin. Di sampingnya, Mak Siti memandang suaminya dengan mata penuh kekhawatiran. Tangannya memilin-milin ujung kain tudungnya. Di sudut ruangan, Salmah, anak sulung mereka yang berusia 17 tahun, berdiri dengan tangan bersedekap. Rautnya penuh ketidaksetujuan. Rizal, anak kedua berusia 15 tahun, duduk selonjor di lantai sambil memainkan tutup botol bekas. Sementara Nisa, si bungsu yang baru 7 tahun, asyik menggambar sesuatu di kertas buram dengan krayon patah. "Kita tak ada pilihan lain," kata Pak Jamal. Suaranya rendah tapi tegas, seperti orang yang sudah menimbang segala kemungkinan. "Kita harus pulang ke kampung. Di kota ini kita tak akan bisa bertahan. Uang tabungan kita dah nipis. Kerjaan ayah pun tak menentu lagi." Mak Siti mengangguk pelan, meski matanya berkaca-kaca. "Betul ya, aku setuju kalau kita balik ke kampung. Mungkin di sana kita bisa cari rezeki baru, buka usaha kecil-kecilan." Salmah mendengus, tak bisa menahan diri. "Ya, apa untungnya balik ke kampung? Di sana kan susah cari kerja. Listrik aja sering mati. Aku masih sekolah loh, gimana nasibku nanti?" Suaranya penuh protes, tapi ada nada khawatir yang terselip. Pak Jamal menoleh ke arah anak gadisnya. Alisnya sedikit terangkat. "Salmah, sekolahmu di kota ini juga udah tak kebayar 2 bulan. Apa kau pikir ayah senang lihat tagihan numpuk? Di kampung, kita punya rumah peninggalan kakek. Tak perlu bayar sewa lagi. Kita mulai dari nol, tapi setidaknya kita tak kelaparan." "Tapi ya," Salma mencoba membantah lagi, tapi Rizal tiba-tiba menyela dengan nada santai, sambil melempar tutup botol ke udara dan gagal menangkapnya hingga jatuh menggelinding ke bawah meja. Kak, tenanglah. Kalau di kampung ada hantu, aku kasih makan nasi kuning aja, biar dia gendut. Terus tak bisa ngejar kita. Hantu kan takut sama orang berani kayak aku." Rizal tertawa sendiri, tapi tiba-tiba tersedak karena salah menelan ludahnya sendiri. Mak Siti menatap Rizal dengan tatapan jengkel. "Rizal, serius sikit lah. Ini bukan masa untuk bercanda. Kepala mak dah pening nih." "Serius mak, aku kan serius. Kalau ada hantu, aku ajak dia main kelereng. Kalah, dia minggat." Rizal cengengesan, tapi cepat buru-buru merangkak ambil tutup botolnya yang jatuh, nyaris menabrak kaki meja. Salmah memutar bola matanya. "Mak, ya, lihat nih adik kita satu nih. Ceroboh, bodoh pula tuh. Macam mana kita nak survive di kampung kalau dia macam nih?" Kak, aku tak bodoh lah. Aku kan bijak secara tak sengaja. Lagipun di kampung aku boleh jadi penutup hantu jadi komedi." Rizal bangkit sambil menggosok kepalanya yang baru kejedot, lalu pura-pura berdiri gagah seperti pahlawan. Nisa mendongak dari kertasnya, matanya berbinar. "Yah, kita nak pindah kemana? Kampung tuh macam mana?" Pak Jamal tersenyum kecil pertama kalinya malam itu, melihat polosnya Nisa. "Kita balik ke kampung halaman ayah sama emak di Banjar. Di sana indah, Nis. Ada sawah, pohon karet, sungai. Kau mesti suka." "Ada kucing tak ya?" tanya Nisa lagi. Krayon di tangannya berhenti bergerak. "Ada lah, nanti kau boleh beli 1 ekor, jawab Pak Jamal lembut. "Ore!" Nisa meloncat kegirangan. Tak sengaja menendang meja kecil hingga krayonnya berhamburan. Riza langsung pura-pura terkejut. "Wah, Nis, kau udah start jadi superhero kampung ya? Tendang meja macam Hulk." Mak Siti menghela nafas panjang. "Rizal, tolong sikit, bantu kemas barang kalau kau tak nak buat mak stres." "Baik mak, aku kemas. Tapi kalau aku jumpa hantu dalam kotak, aku jerit mak. Tolong ya." Rizal melompat berdiri, tapi sandal jepitnya tersangkut di kaki meja, membuatnya nyaris jatuh. Salma hanya geleng kepala, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Sulit marah lama sama adiknya yang satu ini.
Pak Jamal bangkit dari kursi. Sudahlah, tak payah berdebat lagi. Keputusan dah dibuat. Esok kita kemas, lusa kita bertolak. Salma, Rizal, Nisa, tolong mak kau. Ayah nak urusin pick up dulu. Salma mengangguk enggan, sementara Rizal memberi salam hormat ala tentara. Ai, Kapten Jamal, aku siap jadi askar kemas barang. Tapi saat ia berbalik, ia malah tersandung tumpukan kardus kosong, membuat Nisa tergelak dan Mak Siti mengomel lagi. 2 hari kemudian, pick up tua Pak Jamal yang penuh karat melaju perlahan, menyusuri jalan kampung yang berdebu. Matahari sudah condong ke barat, menyelimuti langit dengan warna jingga keemasan. Di sepanjang jalan, hanya ada deretan pohon karet yang berdiri diam. Daun-daunnya bergoyang pelan ditiup angin sore. Papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di kampung Sungai Riam." Terlihat di kejauhan, huruf-hurufnya pudar dan kayunya lapuk, seolah menyapa dengan nada lemas dan malas. Dah sampai ya? Tanya Nisa dari jok belakang. Kepalanya menyembul di antara tumpukan kardus dan kasur tipis yang mereka bawa. Udah Nis, sebentar lagi kita sampai rumah kakek, jawab Pak Jamal. Tangannya tetap fokus memegang setir. Salma duduk di samping ayahnya, memandang keluar jendela dengan wajah datar. Yah, ini betul ke rumah kakek. Jangan-jangan kita tersesat. Ini macam hutan, katanya. Nada sinisnya tak bisa disembunyikan. Betul lah Sal, ini jalan pintas. Ayah kenal kampung ini macam belakang tangan, balas Pak Jamal tenang. Dari belakang tangan ke depan hutan. Lah, nih, gumam Salma pelan, tapi cukup keras untuk didengar Rizal yang duduk di bak pick up bersama Mak Siti dan Nisa. Sal, kau tak payah risau lah. Kalau sesat, aku jerit panggil Tarzan. Dia kan kawan aku, teriak Rizal dari belakang sambil pura-pura memukul dadanya seperti monyet. Angin sore membuat rambutnya yang acak-acakan semakin berantakan. Rizal, duduk betul-betul, jangan sampai kau jatuh. Mak tak nak angkat kau masuk balik, bentak Mak Siti, tangannya memegang erat tepi bak pick up. Tenang Mak, aku nih lincah macam kera, tak jatuh. Belum selesai kata-katanya, pick up berhenti mendadak di depan sebuah rumah tua berpagar kayu usang. Rizal yang tak siap langsung terguling ke depan, kakinya nyangkut di kardus dan akhirnya jatuh ke selokan kecil di sisi jalan dengan bunyi plung yang keras. Nisa langsung tergelak, tangannya menutup mulut. Abang Rizal jadi kera, berenanglah ya. Mak Siti mengeluh, turun dari pickup sambil mengibas-ibaskan tangan. Rizal, kau ini memang tak pernah guna otak. Bangun cepat, basah kuyup macam nih. Rizal bangkit sambil cengengesan. Air selokan menetes dari bajunya. Mak, nih aku mandi percuma lah, jimat sabun, katanya sambil menggoyang-goyangkan badan seperti anjing basah, membuat Nisa tertawa lebih keras dan Salma memandangnya dengan tatapan muak. Pak Jamal turun dari pickup, memandang rumah di depannya. Bangunan kayu itu tampak gelap, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan halaman dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Atap sengnya penuh karat, dan pagar kayunya miring seperti mau roboh. Ada aura sepi yang menyelimuti tempat itu, seolah rumah ini menyimpan rahasia yang tak ingin dibuka. Ini rumah kakek ya? Tanya Salma. Nadanya penuh keraguan. Macam rumah hantu. Jangan bilang ini rumah yang akan kita tempati ya, sambung Rizal yang baru saja naik dari selokan. Bajunya masih basah kuyup. Kalau betul, aku yakin hantunya takut sama bauku. Bau selokan ini horor. Rizal, diamlah Siki, bentak Salma. Iya, serius nih. Rumah macam ini tak layak duduk lah, tak layak ditempati. Pak Jamal menghela nafas, tangannya mengelus dagu. Rumah ini memang lama tak ditempati, sejak kakek meninggal. Tapi ia kukuh lagi, cuma kotor Siki. Esok kita bersihkan sama-sama. Hah? Kotor sedikit? Ya, ini macam hutan mini, protes Salma lagi. Tangannya menunjuk rumput-rumput liar yang bergoyang pelan ditiup angin maghrib. Sal, kau takut hutan? Tenanglah, aku ada. Aku kan pemburu hantu profesional, kata Rizal, lalu pura-pura memegang senapan imajiner dan menembak ke arah rumput. Pow, mati kau hantu rumput. Nisa bertepuk tangan, excited. Wah, Bang Rizal hebat, hantu takutlah tuh. Mak Siti menggelengkan kepala, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat.
Rizal, kalau kau tak tolong bersihkan esok, mak suruh kau duduk dalam rumput tuh sama hantu. Baik mak, aku jadi askar bersih-bersih esok, jawab Rizal. Tapi saat ia melangkah, ia tersandung akar pohon kecil yang tersembunyi di rumput, membuatnya jatuh lagi dengan posisi lucu. Tangan terangkat seperti orang menyerah. Nisa tergelak sampai terduduk, sementara Salma hanya menghela nafas panjang. Malam semakin larut. Langit sudah gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Pak Jamal mengetuk pintu rumah tetangga terdekat, yang jaraknya 100 meter dari rumah tua itu. Seorang lelaki tua bernama Pak Daud membukakan pintu. Wajahnya ramah meski penuh keriput. Assalamualaikum Pak Daud, kami baru sampai dari kota. Nak numpang tidur semalam di sini dulu. Rumah kakek belum siap lagi, kata Pak Jamal. Waalaikumsalam Jamal, masuklah. Kami ada bilik kosong. Bawa keluarga kau semua, jawab Pak Daud sambil membukakan pintu lebar-lebar. Pak Jamal mengangguk. Terima kasih Pak Daud. Esok kami mula bersihkan rumah tuh. Salma dan Rizal yang masih berdiri di dekat pick up saling pandang. Aku tak nak masuk rumah orang ya, malulah, kata Salma. Tangannya memegang tas kecilnya erat-erat. Aku pun tak nak, aku jaga pick up nih. Yah, aku kan berani, tambah Rizal. Tapi matanya jelas-jelas gelisah melirik ke arah rumah tua yang gelap. Pak Jamal menghela nafas lagi. Kali ini lebih berat. Kalian ini keras kepala betul. Sudahlah, kalau mau tidur di pick up silakan, tapi jangan mengadu kalau kena gigit nyamuk. Mak, kau sama Nisa ikut ayah masuk. Mak Siti mengangguk, menggandeng tangan Nisa yang masih memegang krayonnya. Ayo Nis, kita tidur di dalam. Biar Salma sama Rizal jadi penjaga malam. Hah? Penjaga malam? Aku tak suka tuh mak. Aku jadi Batman kampung, kata Rizal. Lalu naik ke bak pick up dengan gerakan yang seharusnya keren, tapi malah nyaris jatuh lagi karena terpleset di terpal basah. Salma naik ke sampingnya, membawa selimut tipis. Rizal, kalau kau bising malam nih, aku campak kau ke rumput tuh. Tenang kak, aku senyap macam kucing, tapi kalau ada hantu, aku jerit. Salma, lari! Ya, balas Rizal sambil cengengesan, membuat Salma menoyor kepalanya dengan selimut. Malam itu, di bak pick up yang ditutup terpal, Salma dan Rizal berbaring dengan jarak aman. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun karet. Salma memandang ke arah rumah tua itu. Jendela-jendelanya yang gelap seolah menatap balik. Zal, kau rasa rumah itu betul-betul ada hantu tak? Tanyanya pelan. Rizal yang tadi sibuk menggaruk lengan karena gigitan nyamuk, pura-pura berpikir. Mungkin ada. Tapi aku yakin hantunya takut sama aku. Kau tahu kan, aku pernah makan bawang mentah sebiji penuh. Bauku horor kak, katanya. Lalu pura-pura mengendus badannya sendiri dan membuat muka takut. Salma menahan tawa, tapi tetap berusaha serius. Bodohlah kau, kalau betul ada hantu, kau lari dulu. Enggak lah, aku kan gentleman kak. Aku lari sambil gendong kau, macam dalam film Hindustan, jawab Riza lalu pura-pura mengangkat beban berat dan akhirnya terguling di terpal, membuat Salma tak tahan lagi dan tertawa kecil. Tiba-tiba suara kodok keras terdengar dari kejauhan. Riza langsung duduk tegak, matanya membulat. Kak, itu hantu kodok? Salma memandangnya dengan tatapan datar. Itu ya kodok hewan bodoh. Hantu mana bunyi macam tuh? Oh, kirain hantu latihan nyanyi kak. Takut aku kena ajak duet. Kata Rizal, lalu buru-buru menarik selimut sampai menutup kepala. Salma menggelengkan kepala, tapi tak bisa menyangkal. Ada rasa aneh yang mulai merayap di hatinya tentang rumah tua itu. Di dalam rumah Pak Daud, Mak Siti dan Nisa sudah tertidur di bilik kecil dengan tikar sederhana. Pak Jamal duduk di serambi bersama Pak Daud, secangkir teh panas di tangannya. Pak Daud, rumah kakek tuh udah lama kosong. Ada cerita apa tentang rumah tuh? Tanyanya pelan. Pak Daud tersenyum kecil, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Rumah itu kukuh lagi Jamal. Tapi yalah, lama tak ditempati. Mungkin ada penghuni lain yang duduk di situ, yang menempatinya. Esok kau bersihkan baik-baik ya, yang bersih. Insya Allah tak ada apa-apa. Pak Jamal mengangguk, tapi kata-kata penghuni lain itu terngiang di kepalanya. Di luar angin malam bertiup lebih kencang, membawa suara dedaunan yang bergesekan, atau mungkin
sesuatu yang lain. Pagi itu matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyelinap melalui celah-celah pohon karet dan menyoroti halaman rumah tua yang penuh rumput liar. Udara masih sejuk membawa aroma tanah basah dan embun di dalam pick-up tua yang terparkir di depan pagar kayu usang. Salma memeluk selimut erat-erat, sementara Rizal terlihat seperti jatuh dari kasur imajiner. Kakinya menjuntai ke sisi bak pick-up, mulutnya sedikit terbuka dengan tengguran kecil. "Salma, Rizal, bangun, udah pagi nih." Suara Pak Jamal menggema dari arah rumah tetangga, tegas dan sedikit bergetar karena udara dingin. Ia berjalan mendekati pick-up, tangannya memegang 2 bungkus nasi yang dibalut daun pisang. Salma membuka mata perlahan, menggosok wajahnya dengan ekspresi masam. "Ya, pagi-pagi udah berisik, aku masih ngantuk lah," keluhnya sambil duduk, rambutnya kusut seperti sarang burung. Rizal tersentak, bangun, hampir menabrak kepalanya ke sisi pick-up. "Hah, apa? Hantu datang ya?" Tanyanya dengan mata setengah terbuka. Tangannya menggaruk-garuk lengan yang penuh bekas gigitan nyamuk. "Bangunlah, malas betul korang nih. Nih ambil sarapan dulu, lepas nih kita mulai bersihkan rumah," kata Pak Jamal sambil melemparkan 2 bungkus nasi ke arah mereka. Salma menangkapnya dengan sigap, tapi Rizal terlambat bereaksi. Bungkusannya mendarat tepat di mukanya, membuatnya terpekik. "Oh ya, ini bukan bola lah, sakit nih," protes Rizal sambil menggosok hidung, tapi cepat-cepat membuka bungkusan itu saat aroma nasi kuning dan ikan masak abang menggoda perutnya. Tapi sedaplah bau nih. Terima kasih ya." Salma memandang adiknya dengan tatapan jengkel. "Rizal, kau ini tak ada serius langsung. Rumah tuh macam hutan. Kita nak kerja keras nih." "Tenang kak, aku kan kuat, macam Hercules. Nanti aku terbang rumput tuh, hantu pun takut tengokku," jawab Rizal sambil menggigit nasi. Tapi karena terlalu semangat, ia tersedak dan buru-buru memukul dadanya sendiri. "Kalau kau tersedak mati, aku tak tolong angkat mayat kau," sindir Salma sambil membuka bungkusannya. Meski sudut bibirnya sedikit terangkat melihat tingkah adiknya. Pak Jamal hanya menggelengkan kepala, lalu berbalik menuju rumah tetangga untuk memanggil Mak Siti dan Nisa. "Ayo cepat makan. Mbak Daud kata tadi ada orang kampung nak tolong kita bersihkan rumah." Pukul 8 pagi. 3 orang tetangga tiba di halaman rumah tua itu. Pak Daud membawa cangkul. Seorang lelaki muda bernama Amir memegang parang. Dan seorang wanita setengah baya, Mak Jah, membawa selang air yang digulung di bahunya. Pak Jamal menyambut mereka dengan senyum dan jabat tangan hangat. "Terima kasih banyak Pak Daud, Amir, Jah. Kami tak tahu nak balas macam mana," kata Pak Jamal, nadanya penuh rasa syukur. Tak ada hal lah Jamal, sama-sama tolong menolong," jawab Pak Daud sambil tersenyum, lalu menoleh ke arah rumah. "Tapi rumah ini memang dah lama sunyi, kotor betul ya." Kotor macam kandang babi hutan," timpal Amir sambil tertawa kecil. Parang di tangannya berkilau diterpa sinar matahari. Rizal yang baru saja selesai makan melompat turun dari pick up dengan langkah penuh semangat, tapi malah tersandung batu kecil dan nyaris jatuh. "Oi Amir, kalau kandang babi hutan, aku jadi pemburu babi lah," katanya sambil bangkit cepat, pura-pura memegang senapan imajiner. Mak Jah terkekeh. "Kau nih Rizal, macam pelawak. Nanti tolong aku siram rumput ya, jangan main-main." "Baik Mak Jah, aku siram sampai hantu pun mandi," jawab Rizal sambil memberi hormat ala tentara. Tapi tangannya malah memukul dahinya sendiri, membuat Nisa yang baru turun dari rumah Pak Daud tergelak. Salma dan Mak Siti sudah berdiri di beranda rumah tua itu, membawa sapu dan kain lap. "Mak, kita mulai dari mana nih? Dalam rumah ini penuh debu, bau macam ada benda mati," kata Salma. Hidungnya mengerut mencium aroma apek yang menyelinap dari celah-celah pintu. "Dari dapur lah Sal. Lepas tuh kita bersihkan bilik-bilik. Sabar ya, lama tak ditempati. Biasalah macam nih," jawab Mak Siti sambil membuka pintu utama yang berderit keras. Kriak, seolah pintu itu mengeluh karena dipaksa bangun dari tidur panjangnya. Setelah dapur mulai kelihatan rapi, Salma dan Mak Siti pindah ke bilik
Bilik atau kamar kedua di sampingnya. Lantai kayu di bilik itu penuh debu dan kotoran kelelawar yang menggantung di sudut-sudut. Salma membuka jendela kayu yang berderit, membiarkan udara segar masuk dan sinar matahari menyelinap ke dalam. Di dinding ada beberapa foto lama yang masih terpajang, bingkainya penuh debu. Di sudut, sebuah lemari kayu tua berdiri dengan pintu yang sedikit terbuka. "Ini foto ayah masa muda ya, Mak?" tanya Salma, sambil mendekatkan wajah ke salah satu foto, mengelap debunya dengan kain lap. "Hah, tuh ayah kau masa umur 20 tahunan lah," jawab Mak Siti sambil menyapu lantai. "Macam pelakon lah, muka ayah dulu handsome ya," kata Salma tersenyum kecil. "Diamlah Sal, ayah kau tak suka dipuji macam tuh," balas Mak Siti, tapi nadanya lembut. Salma melirik ke lemari tua itu. "Lemari ini buat apa, Mak? Masih bagus ya?" "Coba tengok dulu, kalau bagus kita gunain, kalau tidak buang," jawab Mak Siti sambil mendekat. "Panggil Rizal masuk Sal, suruh dia tolong angkat nih keluar." Salma berjalan ke pintu depan, memanggil adiknya yang masih bergelut dengan rumput di luar. "Rizal, masuk sini, tolong angkat lemari." Rizal menoleh, parang masih di tangan. "Hah, lemari? Aku datanglah jadi superhero angkat-angkat," katanya lalu berlari masuk dengan langkah berlebihan, nyaris tersandung ambang pintu. "Mana lemari itu, Mak?" "Tuh, dekat sudut, tolong angkat keluar sama Salma," kata Mak Siti sambil menunjuk. Rizal mendekati lemari dengan gaya sok kuat, tapi baru saja ia menariknya, pintu lemari yang lapuk lepas dari engselnya. Sekumpulan kecoak berterbangan keluar, membuat Rizal menjerit keras. Weh, ini bukan rumah, ini kandang kecoa raksasa." Ia lari ke belakang Salma, tangannya memegang bahu kakaknya seperti perisai. Salma memukul tangan Rizal dengan kesal. "Rizal, serius dikit lah, ini rumah serem. Kau tak payah buat lagi seram dengan jerit kau tuh." Setelah bilik kedua selesai dibersihkan, Salma mulai penasaran dengan kamar ketiga yang belum ditemukan. Ia berjalan menyusuri lorong sempit di sisi rumah. Matanya tertuju pada sebuah pintu kayu ulin yang terkunci dengan gembok berkarat. "Mak, ini kamar ketiga. Kenapa digembok, Mak?" tanyanya sambil mencoba menggoyang pintu itu. "Entahlah Sal, mungkin barang lama kakek kau disimpan di situ. Coba panggil ayah kau tanya," jawab Mak Siti dari bilik tadi. Salma memanggil Rizal lagi. "Zal, sini. Tengok pintu ini." Rizal muncul dengan langkah santai, tapi tangannya masih memegang parang kecil yang ia bawa dari luar. "Pintu apa ini, Kak? Rahasia harta karun ya?" tanyanya. Matanya berbinar penuh harap. "Entahlah, digembok. Mungkin ada benda berharga. Kau mengerti buka gembok tak?" tanya Salma nadanya skeptis. "Tahulah, aku kan pakar semua benda," jawab Rizal, lalu mengambil batu besar dari halaman dan memukul gembok itu dengan penuh semangat. Tapi karena tak seimbang, ia malah terpeleset dan jatuh terduduk dengan bunyi bruk. "Aduh, batu ini sabotaj aku lah." Salma menahan tawa. "Pakar ya, bangunlah, coba lagi." Rizal bangkit, kali ini berhasil memukul gembok hingga patah. Pintu terbuka perlahan dengan bunyi derit yang panjang. Di dalam, ruangan itu gelap dan penuh bau apek. Ada kasur tua dengan kelambu usang, meja kecil dengan gelas kosong, dan lemari kayu berisi pakaian yang masih rapi tersusun. Jendela kecil di sisi ruangan menghadap pohon pisang liar di luar. "Wow, ini kamar hantu pensiunan lah, bau banget," kata Rizal sambil menutup hidung, lalu pura-pura pingsan dramatis di lantai. Salma mengerutkan kening. "Rizal, bangun." "Mak, ini kamar siapa ya, Mak?" tanyanya sambil menoleh ke Mak Siti yang baru masuk. Mak Siti memanggil Pak Jamal dari luar. "Pak, masuk sini. Tengok kamar nih." Pak Jamal masuk dengan langkah cepat. Alisnya berkerut melihat bilik itu. "Oh, ini bilik adik ayah dulu, Sal. Dia meninggal masa umur 16 tahun. Kecebur sumur waktu mengambil air di sumur. Kata orang epilepsinya kambuh. Barang dia tidak dibuang. Nenek kau melarangnya." Salma merinding. "Sumur yang kita gunakan sekarang itu ya?" "Bukan, sumur lama yang udah ditimbun kok," jawab Pak Jamal sambil tersenyum kecil mencoba meredakan ketegangan. Rizal bangkit dari lantai, pura-pura serius. "Yah, adik ayah epilepsi ya? Atau kebanyakan nyanyi dalam sumur? Mungkin dia jadi penyanyi hantu." Pak Jamal menoyor kepala Rizal pelan.
Rizal, kau tak boleh bercanda dengan saudara ayah. Ini rumah kita sekarang. Hormat sedikit pada yang udah pergi. Baik ya, maaf. Tapi rasa aku tidak mau tidur di sini. Baunya macam kuburan, kata Rizal sambil melangkah mundur. Tapi kakinya tersandung kasur tua, membuatnya jatuh lagi dengan posisi lucu, kepala di lantai, kaki di udara. Kamar ini benar-benar seram ya. Ada cerita apa sebenarnya ya? Pak Jamal mengangkat bahu. Ayah pun tak tahu banyak, Sal. Adik ayah memang rumit sebelum dia pergi. Tapi ini cuma kamar biasa lah. Kamar biasa? Tapi baunya luar biasa ya, gumam Rizal sambil bangkit, mengibaskan bajunya. Aku keluarlah, Kak. Hantu di sini tak suka denganku. Aku terlalu ganteng. Salma memandang pintu bilik itu lagi. Rasa ingin tahunya bercampur dengan perasaan tak selesai yang sulit dijelaskan. Di luar, suara parang Amir dan cangkul Pak Daud masih terdengar. Tapi di dalam bilik ini, ada keheningan aneh yang seolah berbisik pelan. Malam pertama di rumah tua itu terasa aneh bagi keluarga Pak Jamal. Setelah seharian bersih-bersih, mereka tidur di dua kamar yang sudah ditata dengan tikar di atas lantai kayu ulin yang menghitam. Lampu tembok pinjaman dari Pak Daud menerangi ruangan dengan cahaya kuning redup, menciptakan bayangan-bayangan misterius. Salma terbangun oleh suara langkah kaki pelan. Tap, tap, tap. Seperti seseorang berjalan di lorong. Ia menyentak Rizal yang tidur dengan posisi tak karuan dan bertanya, "Kau dengar bunyi itu tak? Kau jalan-jalan ya?" Rizal menggeleng, bersumpah, "Aku di kasur lah. Kalau aku jalan, bunyi kretek-kretek. Tulangku tua." Ia coba bercanda. Mungkin hantu tengah latihan joget, tapi tangannya mencengkeram Salma. Jelas Rizal takut. Salma mengintip dari celah pintu, tapi lorong gelap kosong. Suara itu berhenti dan ia bergumam, mungkin angin. Meski hatinya tak tenang, Rizal menimpali. "Hantu angin kali." Aku jeritlah. "Woi, balik!" Salma menoyor kepalanya. "Diamlah bodoh." Di kamar sebelah, Mak Siti juga terbangun oleh tawa samar. Ia membangunkan Pak Jamal. "Kau dengar tawa itu?" Pak Jamal menguap. Kambing itu. Tapi nadanya tak yakin. Pagi harinya, Mak Siti ceritakan bunyi tawa itu saat sarapan, dan Salma menambahkan tentang langkah kaki. Rizal bercanda, "Hantu ketawa. Mungkin lagi melihat komediku kali." Tapi Salma tegas, "Rumah ini tak betul." Pak Jamal usul selamatan buat malam Jumat nanti, dan Rizal bantu. "Aku nanti yang beli lauk ya, buat nyuapin hantu pakai ikan masin." Malam Jumat, tetangga datang membantu. Pak Daud membawa ayam, Mak Jam membawa beras, dan acara berjalan lancar dengan doa dan makanan. Setelah tamu pada pulang, Nisa tiba-tiba menangis kejang, menunjuk sudut gelap. "Nenek gosong lihat aku, mukanya dia hitam, gigi taringnya panjang." Mak Siti memeluknya. Salma tegang. "Kita kena buat sesuatu. Rizal, coba tenangkan." "Nis, mungkin nenek itu lupa pakai skincare," sambil buat topeng daun pisang yang robek. Membuatnya kelihatan bodoh. Nisa tetap takut, dan Pak Jamal bilang, "Mungkin dia penat." Keesokan harinya, Salma ajak Aisyah dan Rizal ke Nek Aminah. Nek Aminah ceritakan rumah itu bekas pembunuhan keluarga. Dulu yang menempatin ini anaknya bunuh diri dan adik Pak Jamal jadi korban setelah pohon beringin ditebang. Penebangnya mati mendadak. "Ayah, kita pindah sajalah," kata Salma. Tapi Pak Jamal tegas, "Uang dari mana?" Rizal menambahkan, "Usir saja, kan aku polisi hantu." Lalu jatuh tersandung ke kursi, membuat Nisa tergelak meski masih ketakutan. Di lain waktu, malam itu suasana rumah tua terasa mencekam. Angin malam bertiup pelan, membawa suara dedaunan karet. Cahaya lampu tembok kuning redup tak mampu usir kegelapan. Salma duduk di tikar, Nisa tidur di sisinya, sementara Rizal mendengur di kasur dengan posisi lemas. Tiba-tiba, Rizal bangun, matanya membulat. "Kak, kau dengar bunyi itu?" Salma jengkel. "Bunyi apa lagi sih, Zal?" Tapi suara ces, ces, seperti air disiram
terdengar dari dapur. Rizal pucat. Itu seperti orang lagi mandi. Salma sindir. Ah, kau aja yang lupa mandi, bau kencur. Rizal mengintip lorong, tapi kosong. Bukan angin. Itu seperti bunyi siraman air. Rizal, diam, aku mau tidur. Meski suara itu masih mengganggunya, Rizal bercanda. Hah, aku bagi sabun aja lah, biar itu wangi. Pak Jamal dan Mak Siti tidur nyenyak, tak terganggu. Pagi harinya, Mak Siti masak sarapan. Pak Jamal baca surat kabar lama. Salma bantu, dan Nisa menggambar kucing. Rizal mana, Sal? Tanya Mak Siti. Salma cek ke kamar kosong. Mak, ya, Rizal tak ada, dia hilang, jeritnya. Wajahnya pucat. Mak Siti menjatuhkan sendok. Bagaimana cara dia hilang? Pak Jamal tegang. Cek dalam rumah. Mereka mencari. Nisa memanggil, Abang Rizal, tapi sunyi. Salma takut. Apa kaitan dengan bunyi semalam di kamar mandi ya? Pak Jamal teringat. Adik ayah, Rahim, juga pernah hilang. Ditemukan di bawah beringin sebelum meninggal. Salma mendesak. Cari dia sekarang. Pak Jamal ambil Pak Daud dan Amir. Mak Siti menangis. Jangan hilang macam Rahim ya Allah. Salma mau ikut, tapi Mak Siti tahan. Jaga Nisa, Salma. 1 jam terasa lama. Salma dan Nisa ditikar. Mak Siti mondar-mandir. Tiba-tiba Pak Jamal menjerit. Kami sudah menemukan Rizal. Ia masuk membawa Rizal yang linglung. Wajahnya pucat. Bajunya kotor dengan tanah. Bersama Pak Daud dan Amir, Salma teriak. Kau dari mana, bodoh? Mak Siti memeluk Rizal. Jangan hilang lagi, nak. Rizal lemah. Aku diajak cewek cantik ke pesta. Makanannya bau tanah. Pak Daud cerita. Dia berdiri diam di bawah beringin, macam orang linglung. Sore harinya, Pak Jamal membawa Ustadz Mansur. Ia membaca doa di kepala Rizal lalu bilang, dia dibawa ke alam sebelah. Nasib jumpa cepat. Nasibnya bisa ketemu dengan cepat. Penunggu tak boleh diusir. Hidup berdampingan lah ya. Letakkan kopi dan panginangan tiap Jumat di rumah ini dan di bawah pohon beringin itu ya, kata Ustadz. Rizal pun pulih. Mak Siti lega. Jangan buat Mak takut lagi, Azal. Pak Jamal memutuskan, esok kita beli kopi. Malam dingin, tapi mereka tidur dengan harapan kecil. Seminggu setelah Rizal ditemukan linglung di bawah pohon beringin, keluarga Pak Jamal mulai menyesuaikan diri. Pagi itu sinar matahari masuk melalui jendela kayu tua, membawa kehangatan. Mak Siti menyeduh kopi di dapur, Salma membantu Nisa melipat kertas kapal, dan Pak Jamal memandang halaman yang kini rapi dari beranda. Rizal muncul dari balik kamar, rambut acak-acakan, mengeluh. Mak, ada kopi nggak? Semalam aku nggak tidur. Dengar bunyi karaoke hantu, lagunya jelek banget. Ia tersandung tikar, nyaris jatuh. Mak Siti tanya, kamu takut? Rizal cengengesan. Bukan Mak, bercanda kok. Tersedak kopi panas membuat Salma memutar mata. Salma berkata, aku tak dengar apa-apa semalam. Rizal balas, telinga kau sudah tua, aku kan canggih. Lalu tumpah kopi itu. Rizal meminta maaf kepada Mak Siti, dan dia pun langsung mengelap tumpahan tersebut. Pak Jamal masuk dan berkata, semalam malam Jumat, ayah sudah letakkan kopi dan panginangan, sirih, kapur, gambir, pinang. Gangguan sekarang berkurang. Ustadz kan sudah bilang, kita hidup berdampingan. Oke? Keluarga pun mulai usaha sembako kecil-kecilan. Pak Jamal membeli stok beras, gula, minyak dari kota. Salma kelola stok. Rizal memarketingi atau menjadi promotor ceroboh di halaman rumah. Salma mencatat beras 5 karung, gula 3 kilo. Betul ya, Yah? Pak Jamal optimis. Catat yang bagus ya. Usaha ini menjadi harapan kita. Rizal mengangkat beras. Aku Hercules kuat. Tapi karung jatuh beras beramburan. Ayo promo-promo, beli 1 gratis debu, candanya. Salma kesal. Seru dikit lah Rizal. Ini marketing unik, Kak. Nisa membawa kucing hitam. Nama dia Hantu. Rizal pura-pura takut. Biar hantu takut sama hantu. Lalu jatuh tersandung batu. Nisa tergelak.
Usaha berjalan. Tetangga seperti Pak Daud dan Mak Jah beli barang kebutuhan di rumah Pak Jamal. Rizal menawarkan minyak. Tiba waktu malam. Mereka makan nasi, ikan masin, sambal ditikar. Pak Jamal bilang, "Kita hidup bareng mereka ya." Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.